Nah, menyuruh sama-sama Tambo Minangkabau undang-undang nagari. Adapun yang bernama undang-undang nagari seperti Adis Melayu, Anggare bakarat kuku dikarat dengan siraut, akan peraut batang tuho tuhanyo elokkan lantai nagari nan ka ampek suku atau labiah suku nan babuah paruit kampung nan batuho apo cupak nan tuo elok dipakai. Arti tuo di sana orang yang cadia, arti mudo di sana orang yang bingung. Jadi arti mudo di sana orang yang bingung. Seperti kato orang tuo-tuo, wir disambar ikan, ular melilit akar lundang. Apo juo tuo dielokkan, itulah pusako undang-undang. Iolah disangko akar lundang, sapucuak di para ikan. Iole sangko akar lundang, sapucuak di para ikan. Iolah pusako undang-undang, indak tunjuk jan diberikan, disalin sesuai cerita pada masa aslinya, masa dulu yang saya pendapat. Inilah ceritanya. Dengan kutipan di atas, maka mulai tulisan ini kita memasuki pembicaraan mengenai undang-undang nan ampat atau bahasa Minang undang-undang nan ampek. Yang pertama di antaranya adalah undang-undang nagari. Disampaikan secara berpantun seperti di atas. Diselingi sedikit penjelasan. Penyuakan yang akan kita lakukan ini akan juga di sana sini memperbandingkan dengan undang-undang lain. Cara penyampaian ajaran adat Minangkabau. Cara penyampaian ajaran adat Minangkabau. Dalam tulisan terdahulu, dalam tulisan beberapa orang telah terlihat cara-cara penyampaian fatwa adat Minangkabau dalam bentuk-bentuk pantun ataupun salokan atau kata bersajak sebagai suatu sistem sedemikian rupa telah ditetapkan yang ternyata memang mudah dijadikan hafalan bagi orang banyak, sehingga pewariskan ajaran dari nilai-nilai adat dalam fatwa berbentuk pantun ini dapat berjalan lancar secara turun-temurun. Sanitia indak kailang, maksudnya satitia indak kailang, sabarih indak kalupu. Kita tak tahu pasti apakah pewarisan dengan sistem ini dilakukan setelah adanya suatu penelitian oleh para ahli atau hanya berdasarkan naluri, bahwa setiap orang memang cenderung gemar berpantun, berseloka atau bersajak atau berdendang. Baiklah, kita serahkan pada ahlinya atau peneliti lain. Pengalihan tulisan. Dalam pengalihan tulisan Tambo ini banyak berpendapat sedemikian rupa erosionalnya tanpa mempengaruhi penggunaan bahasa menurut yang dipakai masa kini. Demikian saya lakukan untuk memungkinkan para ahli lain meletakkan penelitian pula pada corak ragam bahasa Minangkabau yang terpakai, baik dalam tulisan ataupun dalam keseharian. Seperti terlihat dalam kutipan di atas, kata Anggare, yang walaupun kita bisa maklum maksudnya ialah Inggris, akan tetapi karena memang demikian ditulis dalam huruf Arab Melayu, haruslah dituliskan demikian dalam alih tulisan
Latinnya, seperti juga kata adis ditulis dengan menggunakan huruf S dan T berdampingan, karena tambo menggunakan huruf Arab Melayu bertitik 3 pada rumah ba tunggal dalam kurang PHU terlentang. Juga ada kata yang tulis tuwo, tapi juga ada tulis tuha, karena demikian tertulis dalam tambo. Sebab masih perlu diselidiki apakah kata yang sehari-hari diucapkan dengan tuwo tanpa huruf H seperti umumnya diucapkan orang Minangkabau ada dan masih ada diucapkan di sementara tempat dalam wilayah adat Minangkabau, seperti kata ina yang telah ditemukan dalam bagian lain, telah ditemukan orang-orang lain, bagian lain adalah sebutan lain dari reno atau hundo, ternyata masih bertahan dipakai sehari-hari pada masyarakat Minangkabau di sekitar Batipuah. Kata mana juga adalah kata asli bagi masyarakat adat yang memakai bahasa Lampuang dengan dialek A, bahwa ina sama dengan ibu, mak, ataukah memang dahulunya orang Minang menyebut tuwo atau tuha untuk kata yang kini diucapkan tuwo atau tua dalam bahasa nasional. Dalam kata tuha ternyata juga menjadi kata baku pada masyarakat adat Lampuang dialek A yang rumpun asalnya memanglah bahasa Pelawa juga adanya. Penggunaan kata adis untuk adagium dan kriterium dalam adat Minangkabau akan sering dijumpai dalam tambo, dan ini patut juga dijadikan perhatian oleh para peneliti lainnya, karena yang dimaksud dengan adis secara murninya adalah ucapan, perbuatan, dan pembiaran yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Penelitian mana mungkin bertolak pada apakah pada waktu penulisan tambo urang Minang lagi keranjingan belajar agama Islam, ataukah sekedar menggunakan kata adis untuk menumbuhkan rasa dekat dan menyatunya masyarakat Minang dengan agama anutannya. Mungkin dengan menyuruh dunia sejarah kapan datangnya atau dikenalnya bangsa Anggarai oleh orang Minangkabau, atau kapan populernya kata adis, para peneliti akan dapat menemukan waktu kapan ditulis tambo itu. Undang-undang Nagari nan kaampek suku, Nagari nan kaampek suku atau labiah suku nan babuah paruit, kampuang nan batuo, apo cupak nan tuo elok dipakai, baik dari rangkaian ketentuan tentang yang disebut sebagai Undang-Undang Nagari dapatlah diuraikan. Nagari haruslah terisi dari masyarakat atas ketidaknya adanya 4 suku yang berbeda nama. B. Setiap suku itu haruslah juga terdiri dari lebih satu perinduan asal buah paruit. C. Di setiap nagari haruslah ada beberapa buah kampung setidaknya dengan jumlah suku yang ada. D. Kampung-kampung itu merupakan wilayah teritorial yang jelas bagi suku dimaksud, karena dipimpin oleh tuo suku masing-masing. Masing-masing tuo kampung tersebut mempunyai cupak tertentu untuk mengurus anggota sukunya. F. Yang menjadi tuo masing-masing suku tidaklah harus tua dalam umur, tapi yang penting adalah orang yang cerdik.
Dengan mengetahui maksud dari undang-undang nagari tersebut, akan dapatlah dijadikan patokan bahwa syarat hukum untuk sahnya berdiri sebuah negeri ialah adanya teritorial wilayah yang memadai buat berdiam dan berusaha bagi masyarakatnya. Teritorial itu meliputi daerah pemukiman dalam bentuk beberapa kampung satu-satu suku, tanah-tanah pertanian, nan bancah dijadikan sawah, nan tuhua dijadikan ladang, daerah marimba untuk tempat mendapatkan kayu perumahan, kayu bakar, perburuan dan lain-lain. Aliran sungai tempat memperoleh hasil sungai, baik ikan ataupun batu dan pasir dan lain-lain. Juga tersedia asal-usul pandan perkuburan masing-masing suku tersebut. Dari ketentuan di atas, kita belum melihat adanya persyaratan lain yang kini sering disebut, yaitu babalai, bamunsaji, batapian, bagalanggang. Juga belum terlihat adanya kewajiban anggota masyarakat untuk memeliharanya. Kampung dan nagari dimaksud sehingga dapat membawa kesimpulan bahwa pernyataan di atas adalah pernyataan orisinal dari masyarakat Minangkabau lama untuk dapat berdiri sebuah nagari di Minangkabau. Adapun persyaratan lain tadi jelaslah merupakan persyaratan tambahan sesuai perkembangan waktu yang dialami oleh masyarakat adat Minangkabau, yaitu diperlukan adanya suatu balai. Dan balai di sini bukanlah balai dalam arti pasar tempat orang berjual beli, akan tapi adalah balai tempat para tua kampung merumuskan urusan anak kemenakannya, mempertemukan cupak yang satu dengan lainnya dalam upaya persatuan nagari mereka, ataupun untuk tempat mendudukkan segala sesuatu yang perlu dimupakatkan, yang kini disebut dengan balai-balai adat, semacam gedung musyawarah. Demikian ditambahkan dalam persyaratan berdirinya suatu nagari. Setelah semua orang kampung mereka, ada yang perlu ditambahkan, dan balai itu tidaklah mesti dalam wujud gedung atau rumah panjang, tapi juga bisa di bawah pohon yang rindang di tengah suatu tanah lapang. Demikian juga tentunya persyaratan adanya munsaji. Munsaji karena agama yang dianut masyarakat mengharuskan adanya rumah ibadah. Terus.